Perkenalkan, nama saya Mirna Tampubolon dengan NIM 24101029. Di sini saya memilih topik kejatuhan manusia dalam dosa. Baik, di sini saya akan membahasnya penciptaan manusia dalam kesempurnaan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26-27. Bahwa manusia diciptakan dalam kesempurnaan moral dan spiritual. Manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengelola ciptaan dan menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak yang bebas yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan moral, yang merupakan aspek esensial dari penciptaan manusia menurut citra Allah. Memungkinkan manusia untuk membuat pilihan berdasarkan nilai-nilai moral yang ada dalam dirinya. Ketika manusia memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah, seperti yang tercatat dalam Kejadian 3 ayat 4-5, yang menggambarkan betapa pentingnya kehendak bebas dalam menentukan nasib spiritual dan moral manusia. Kejatuhan dalam dosa dimulai dengan pilihan untuk melakukan dan melanggar perintah Allah yang memperlihatkan betapa besarnya pengaruh kehendak bebas dalam perjalanan hidup. Poin yang kedua, godaan ular dan kejatuhan manusia. Kitab Kejadian. Bagaimana ular yang merupakan simbol iblis menggoda Hawa untuk melakukan firman Allah. Ular mengatakan bahwa manusia tidak akan mati jika memakan buah ini. Justru akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Godaan ini menunjukkan kesombongan manusia yang ingin menjadi seperti Allah, yang akhirnya membawa kejatuhan mereka ke dalam dosa. Godaan ular yang menginginkan manusia untuk meragukan firman Tuhan dan mempercayai bahwa mereka dapat menjadi seperti Allah, mencerminkan kesombongan manusia yang berusaha melampaui batas ditetapkan oleh Tuhan. Keinginan untuk mengetahui yang baik dan yang jahat seperti yang dimiliki Allah merupakan bentuk kesombongan yang mengabaikan kehendak Tuhan dan berfokus pada pencapaian kekuasaan pengetahuan pribadi. Sikap ini akhirnya membawa mereka ke dalam dosa, karena mereka memilih untuk mengikuti dorongan nafsu mereka daripada mematuhi perintah Tuhan yang tidak jelas. Poin yang ketiga, konsekuensi dosa terhadap hubungan manusia dan Allah. Setelah memakan buah tersebut, mata Adam dan Hawa terbuka. Mereka menyadari ketelanjangan mereka, melambangkan hilangnya kemurnian dan ketidakberdosaan manusia. Akibat dari dosa ini adalah keterpisahan manusia dari Allah. Bagaimana terlihat dalam pengusiran mereka dari Taman Eden. Allah tidak berjalan bersama mereka seperti sebelumnya, melainkan menghakimi mereka atas dosa yang telah diperbuat. Mereka hidup dalam keadaan yang murni dan tanpa rasa malu, serta kesucian mereka terancam, dan mereka merasakan perasaan malu setelah mereka merasa bersalah. Hal ini menandakan bahwa dosa telah merusak hubungan mereka dengan Tuhan, dan sebelum penuh kedekatan dan keintiman, serta menyebabkan mereka menyadari keterpisahan spiritual dan Allah. Akibat dosa tersebut, hubungan Adam dan Hawa dengan Allah terputus, yang tercermin melalui pengusiran mereka dari Taman Eden. Pengusiran ini melambangkan pemisahan manusia dari Tuhan, yang menyatakan bahwa dosa mengakibatkan keterpisahan yang tak terelakkan.
Penghakiman Allah atas tindakan mereka adalah konsekuensi dari pelanggaran tersebut, yang tidak hanya menciptakan kesedihan pribadi, tetapi juga merusak dunia dan hubungan sosial mereka. Dalam penderitaan, kerja keras, dan kematian yang kini menjadi bagian dari hidup manusia. Poin yang keempat, dampak dosa terhadap manusia dan ciptaan dosa. Adam dan Hawa tidak hanya berdampak pada diri mereka, tetapi juga seluruh umat manusia. Paulus menegaskan bahwa melalui satu orang dosa masuk ke dalam dunia, dan dosa itu masuk ke dalam dunia. Roma 5 ayat 12. Dosa juga merusak hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Dosa sering juga menyebabkan munculnya konflik dalam hubungan antara individu atau kelompok, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau negara. Konflik ini dapat terwujud dalam bentuk pertikaian, ketidakadilan, atau ketegasan sosial yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dosa juga menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun emosional, sebagai akibat dari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Penderitaan ini muncul akibat ketidakpedulian terhadap sesama, eksploitasi sumber daya alam, atau ketidakadilan sosial yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Ketika manusia tidak menghormati alam dan menganggapnya hanya sebagai objek untuk dieksploitasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kerusakan lingkungan terjadi pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Poin yang kelima, kebutuhan akan penebusan. Kejatuhan manusia dalam dosa menunjukkan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Allah dalam kasih-Nya merencanakan penebusan melalui Yesus Kristus yang menjadi korban perdamaian bagi dosa manusia. Yohanes 3 ayat 1-6. Penebusan ini membuka jalan bagi manusia untuk dipulihkan dalam hubungan dengan Allah dan menerima hidupnya yang kekal. Penebusan memberikan jalan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan yang hidup dan kekal, yang tidak hanya terhalang oleh dosa dan kematian. Melalui karya penebusan ini, manusia diberikan kesempatan untuk menerima anugerah Allah dan memungkinkan mereka untuk hidup dalam perdamaian dan hubungan yang benar dengan Tuhan, serta memperoleh janji hidup yang kekal bersamanya. Tetapi juga mengembalikan tujuan hidup manusia yang sejati, berhubungan dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Penebusan ini yang menjadi dasar dari pengharapan Kristen akan hidup yang kekal, di mana umat manusia dipulihkan dalam hubungan dengan Tuhan dan sebelum terputus akibat dosa. Poin yang keenam, relevansi kejatuhan manusia dalam dosa bagi kehidupan masa ini. Kejatuhan manusia dalam dosa dalam konteks kehidupan modern dengan kehendakan bebas manusia seringkali digunakan untuk memilih hal-hal yang bertentangan dengan Allah, yang menghasilkan dosa dan penderitaan. Pilihan yang tidak sejalan dengan ajaran Allah, baik dalam aspek moral maupun spiritual, terus memperburuk kondisi dunia ini. Namun dengan memahami kejatuhan ini, umat Kristiani diajak untuk lebih bersandar pada kasih karunia Allah yang selalu tersedia untuk mereka yang mau bertobat dan kembali kepadanya.
Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam ketaatan kepadanya, agar tidak terjerumus dalam dosa yang sama dan merasakan damai sejahtera dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan. Kejatuhan manusia dalam dosa adalah peristiwa penting dalam kitab Kejadian, memiliki dampak yang mendalam bagi hubungan antara Allah dan umat manusia. Kejadian ini mengungkapkan bagaimana manusia diciptakan dalam kesempurnaan yang moral dan spiritual menurut gambar dan rupa Allah untuk melanggar perintah Tuhan. Kejatuhan ini menjadi awal dari perjalanan manusia dengan dosa dan penderitaan. Dosa pertama kali menggambarkan penggunaan kehendak bebas manusia dalam memilih untuk meragukan dan melanggar perintah Allah, seperti yang tergambar dalam godaan ular terhadap Hawa. Godaan ini menyoroti kesombongan manusia yang ingin menjadi seperti Allah dan mengetahui yang baik dan yang jahat. Dosa masuk ke dalam dunia dan membawa maut seperti yang ditegaskan oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 12. Hal ini memperlihatkan dampak dosa yang meluas dan merusak hubungan manusia dengan sesama dan alam. Kejatuhan manusia dalam dosa mendalam akan menebus dapat diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Penebusan ini membuka jalan bagi pemulihan hubungan antara manusia dan Allah dan memberikan kesempatan untuk menerima hidup yang kekal tanpa penebusan. Manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari dampak dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa tetap kuat dalam kehidupan masa kini. Manusia sering menghadapi godaan untuk menggunakan kehendak bebas mereka dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah, menghasilkan dosa dan penderitaan. Dengan memahami kisah kejatuhan ini, umat Kristiani diingatkan untuk bergantung pada kasih karunia Allah dan hidup dalam ketaatan kepadanya.